Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, yaitu nikmat sehat serta nikmat umur panjang. Hai teman-teman semua, perkenalkan, nama saya Dawiyah Medina Mutiara dari jurusan Ekonomi Syariah 1D dengan NIM 21141012. Video ini dibuat sebagai pemenuhan nilai UAS Metodologi Studi Islam. Sebelumnya, terima kasih kepada Pak Sanawi SAGMA selaku dosen Metodologi Studi Islam. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang karakteristik ajaran Islam di bidang ekonomi. Oke, sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu karakteristik ajaran Islam? Karakteristik ajaran Islam. Di sini karakteristik ajaran Islam memiliki dua terma. Apa sih yang dimaksud dua terma? Oke, yang pertama karakteristik. Karakteristik itu suatu ciri, bentuk, atau watak yang dimiliki oleh suatu individu. Sedangkan ajaran Islam, seperti yang kita tahu, Islam itu artinya menurut bahasa adalah damai. Sedangkan menurut terminologi, Islam merupakan pesan bahwa umat muslim hendaknya cinta damai, pasrah pada ketentuan Allah Subhanahu wa taala, bersih dan suci dari perbuatan nista, serta dijamin selamat dunia dan akhirat. Karakteristik tiap ajaran agama-agama memiliki perbedaan masing-masing sesuai dengan pemikiran dan pemahaman terhadap akibat yang dipelajari sebagai dasar dalam beragama. Islam pun mempunyai karakteristik tersendiri, berbeda dengan agama lain di dunia. Studi tentang karakteristik ajaran Islam tidaklah mudah karena ruang lingkup permasalahannya yang cukup luas. Mengenai karakteristik ajaran Islam yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, misalnya dalam bidang sosial, bidang ekonomi, bidang politik, bidang kesehatan, atau lain sebagainya. Karakteristik ajaran Islam dapat kita lihat melalui sumbernya, yaitu Al-Quran dan hadis. Kedua sumber ini memberi karakteristik tersendiri dalam bidang-bidang tersebut yang berguna bagi umat manusia sepanjang masa. Ajaran Islam memiliki konsepsi yang khas dan dapat dikenali dengan berbagai bidang keilmuannya. Perbedaan karakteristik dalam Islam menunjukkan keragaman yang luas. Akan tetapi, umat Islam mempunyai konsepsi jiwa persatuan umat atau rahmatan lil alamin. Islam sebagai agama yang memiliki banyak dimensi, yaitu mulai dimensi keimanan, akal pikiran, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan terminologi, sampai pada kehidupan rumah tangga dan masih banyak lagi dimensi-dimensi lainnya. Untuk memahami berbagai dimensi ajaran Islam tersebut, jelas memerlukan berbagai pendekatan yang digali dari berbagai referensi atau ilmu. Karena pedoman atau dasar ajaran Islam untuk kehidupan umat muslim ialah Al-Quran dan hadis, yang mana di dalamnya terdapat berbagai petunjuk tentang bagaimana seharusnya manusia itu menyikapi hidup dan kehidupan ini secara lebih bermakna dalam arti yang seluas-luasnya. Umat muslim dituntut memiliki kecakapan dalam memahami, menghayati, dan mengamali nilai-nilai ajaran agama Islam secara kafah atau sempurna dalam bentuk perilaku sebagai representasi dari nilai-nilai keislaman seseorang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan inti, yaitu konsep dan karakteristik ajaran Islam dalam bidang ekonomi. Islam memandang bahwa kehidupan kita yang dilakukan manusia adalah hidup yang seimbang antara urusan dunia dan urusan akhirat. Pandangan Islam mengenai kehidupan demikian secara tidak langsung menolak mengenai kehidupan yang bercorak sekuleristik. Oh iya, sekuleristik itu apa sih? Sekuleristik yaitu kehidupan yang memisahkan antara urusan dunia dengan urusan agama. Agama
Di sini harus mengatur, harus terlihat mengatur dalam kehidupan dunia. Yang kedua, ada ekonomi pertengahan dan berimbang. Ekonomi Islam memadukan kepentingan pribadi dan kemaslahatan masyarakat dalam bentuk yang berimbang. Ekonomi Islam berposisi tengah antara aliran individualis atau aliran kapitalis dengan aliran sosialis atau aliran komunis. Ngomong-ngomong, kalian tahu gak sih apa perbedaan antara aliran individualis dengan aliran sosialis? Oke, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu perbedaannya itu apa. Aliran individualis merupakan aliran yang melihat bahwa hak kepemilikan individu itu bersifat absolut dan tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Sedangkan aliran sosialis atau aliran komunis ialah aliran yang menyatakan ketiadaan hak pribadi atau hak individu dan mengubahnya ke dalam kepemilikan bersama dengan menempatkannya di bawah dominasi negara. Ketiga, ekonomi berkecukupan dan berkeadilan. Ekonomi Islam memiliki keunggulan dengan menjadikan manusia sebagai fokus perhatian. Manusia diposisikan sebagai pengganti Allah di bumi untuk memakmurkan dan tidak hanya untuk mengeksploitasi kekayaan dan memanfaatkannya saja. Ekonomi ini ditujukan untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhan manusia supaya hidup manusia menjadi makmur dan sejahtera. Hal ini berbeda dengan ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis di mana titik fokus perhatiannya hanya pada kekayaan. Yang keempat, ekonomi pertumbuhan dan barokah. Ekonomi Islam memiliki kelebihan lain yaitu birokrasi atas dasar pertumbuhan dan investasi harta dengan cara legal, agar dari mediasi jaminan kebutuhan-kebutuhan pokok bagi manusia. Islam memandang harta dapat berkembang hanya dengan bekerja. Hal itu hanya dapat terwujud dalam usaha kerja keras untuk menemukan dan memperluas unsur-unsur produksi demi terciptanya hasil yang lebih baik lagi. Usaha itu dilakukan melalui perputaran-perputaran modal di tengah masyarakat Islam dalam bentuk modal produksi sebagai kontribusi dalam aturan-aturan yang berkembang. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.